Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair soli solihah. Kaifa halukum? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di minggu ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran Akidah Islam kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Khair salih-salihah, di minggu ini kita akan memasuki pelajaran yang kelima, yaitu tentang menolak akhlak tercela. Baik salih-salihah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Baik, solih-solihah. Alhamdulillah, di minggu ini kita memasuki pembelajaran yang kelima di semester 1 ini, yang insya Allah berjudul menolak akhlak tercela. Nah, nanti di bab 5 ini kita akan membahas bagaimana cara kita menolak akhlak tercela, yaitu menolak akhlak tercela marah. Jadi bagaimana nanti cara menahan marah. Lalu nanti ada menolak sifat fasik dan juga murtad. Nah, di pembahasan yang pertama, kita akan membahas bagaimana caranya menahan marah. Marah artinya luapan emosi negatif sebagai reaksi atas suatu respon. Nah, jadi pengertian marah itu adalah luapan emosi negatif sebagai reaksi atau suatu respon. Menurut kesehatan, sifat pemarah sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan jasmani. Sebab ketika kita marah, kita mengeluarkan energi yang sangat besar. Sebaliknya, jika ada orang yang tidak pemarah atau dia memiliki sifat pemaaf, maka dia akan mendapatkan energi yang luar biasa atau energi positif dari apa yang dia lakukan. Nah, itu ya kelebihan dari sifat tidak pemarah. Nah, sebenarnya marah itu merupakan sesuatu yang sangat wajar dan juga manusiawi. Karena setiap orang pernah marah atau pernah melakukan kemarahan. Tetapi meskipun demikian, marah bukan sikap yang dibenarkan dalam Islam. Nah, adapun marah itu ada marah yang terpuji dan juga ada marah yang dibolehkan agama. Nah, seperti apa marah yang dibolehkan agama? Misalnya, marah dengan tujuan untuk mempertahankan diri, mempertahankan kehormatan, mempertahankan agama, mempertahankan hak-hak umum, dan menolong orang yang tertindas. Nah, jika marah dalam hal demikian, itu diperbolehkan dalam Islam. Nah, sedangkan marah yang bertujuan karena hawa nafsu itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena marah tersebut akan menimbulkan keburukan. Nah, seseorang yang mampu mengendalikan diri ketika marah itu akan mendapat pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya ulangi ya. Jadi, marah yang bertujuan untuk kepuasan nafsu dan alasan yang tidak jelas dilarang dalam agama Islam. Karena biasanya marah dalam keadaan tersebut itu akan menimbulkan banyak keburukan. Nah, seseorang yang mampu mengendalikan diri ketika marah akan mendapat pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau bersabda, orang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan musuh, tetapi yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini perkataan Rasulullah ya. Jadi Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan musuh, tetapi yang mengendalikan atau yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan ini hadisnya sahih ya. Nah, jadi kita harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga harus mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ya, bahwasanya orang marah itu sesungguhnya tidak menang atau tidak baik, tetapi yang paling baik atau yang disebut dengan orang kuat itu orang yang mampu mengalahkan amarahnya atau mengendalikan amarahnya ketika dia marah. Nah, semoga kita semua termasuk dari orang-orang tersebut. Amin. Nah, kita perlu mengetahui tentang sebab-sebab yang dapat membangkitkan rasa amarah. Jadi, apa saja sih yang dapat menyebabkan kemarahan itu? Nah, kenapa kita harus mengetahui hal tersebut? Karena dengan mengetahui sebab-sebab yang dapat memicu kemarahan, insya Allah kita dapat menghindarinya atau menghindari rasa marah. Nah, adapun sebab-sebab yang dapat membangkitkan rasa marah diantaranya sebagai berikut. 1. Bercanda atau bersenda gurau secara berlebihan sehingga menyinggung perasaan orang lain. Nah, biasanya ini secara tidak sadar kita suka melakukannya ya. Jadi, mulai sekarang kita tidak boleh bercanda berlebihan kepada orang lain. Nah, supaya apa? Agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau sudah menyinggung, mereka akan timbul rasa marah. Nah, itu akibat yang disebabkan oleh bercanda ya. Makanya jangan pernah bercanda secara berlebihan. Kemudian yang kedua, bersikap sombong dengan memandang rendah orang lain, menghina dan memaki. Nah, ini sangat tidak dianjurkan ya. Karena dengan kita bersikap sombong dan juga memandang rendah orang lain, apalagi menghina dan memaki, maka akan menimbulkan kemarahan baik bagi orang yang bersikap sombong tersebut dan juga orang yang dihina atau dimaki, itu ya. Kemudian yang ketiga, berdebat tanpa ilmu. Nah, ini berdebat tanpa ilmu sehingga berubah menjadi pertengkaran dan perkelahian. Nah, ini jangan sampai kita contoh ya. Seperti kita lihat banyak di acara-acara televisi ya, suka ada orang yang berdebat, orang-orang dewasa di sana akhirnya bertengkar. Nah, itu tidak boleh dicontoh ya, karena kalau sudah berdebat tanpa ilmunya maka itu akan menimbulkan pertengkaran dan perkelahian. Nauzubillah min zalik. Nah, demikianlah jika kita telah mengetahui hal-hal yang dapat membangkitkan kemarahan, alangkah baiknya jika kita berusaha menghindarinya agar tidak timbul sifat marah pada diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa yang dapat menahan amarah. Nah, apa doa tersebut? Berikut doanya. Allahumma ghfirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitan. Yang artinya, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Nah, ini doa yang dilafalkan atau diucapkan Rasulullah ketika beliau menahan amarah atau ada rasa amarah, lalu beliau berdoa seperti ini supaya terhindar dari rasa marah tersebut. Nah, boleh kalian hafalkan ya. Jadi ketika ada setan yang mulai mengusik kalian, di hati ini sudah timbul rasa ingin marah, maka berdoa yang seperti diucapkan oleh Rasulullah, yaitu apa tadi? Allahumma gfirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitan.
Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Nah, semoga dengan doa ini kita dihindarkan dari rasa marah dan juga pengaruh dari keburukan-keburukan atau dari gangguan setan. Amin ya robbal alamin. Nah, itu tadi ya akhlak tercela yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu rasa marah. Nah, bagaimana tadi kita bisa menahan rasa marahnya dengan cara apa? Khair yang kedua, menghindari sifat tercela yang kedua yaitu fasik. Nah, setiap manusia tentu pernah berbuat dosa. Jika perbuatan dosa yang kita lakukan benar-benar karena kekhilafan, kemudian kita bertobat, serta tidak mengulanginya lagi, hal tersebut dapat dimaklumi. Akan tetapi, jika ada orang yang sering melakukan perbuatan dosa karena sengaja, nah itu disebut dengan fasik. Jadi, fasik secara bahasa artinya keluar dari jalan yang benar. Saya ulangi ya, fasik secara bahasa artinya keluar dari jalan yang benar. Secara istilah artinya orang yang rusak amal dan keyakinannya karena kebiasaan dosa-dosanya. Jadi dapat dikatakan bahwa orang fasik adalah orang yang mengetahui tentang perintah dan larangan dalam ajaran Islam, tetapi dia melanggarnya atau melalaikannya. Nah, apa saja contoh perbuatan fasik? Nah, diantaranya misalnya sengaja melupakan sholat, tidak mau menyantuni anak yatim, dan enggan bersedekah. Nah, itu diantara contoh-contoh perbuatan fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang memiliki sifat fasik. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang fasik sama dengan orang munafik. Nah, bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat fasik atau perbuatan fasik? Nah, berikut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari sifat dan perbuatan fasik. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memperbanyak ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, ini ya. Jadi untuk menghindari sifat dan perbuatan fasik, caranya yang pertama adalah memperbanyak ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang kedua, banyak bergaul atau berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah, yang ketiga, cara menghindari sifat atau perbuatan fasik adalah menghindari bergaul dengan orang-orang yang fasik ya. Jadi jangan sampai kita mendekati orang-orang fasik, kita menghindar dari orang-orang fasik tersebut. Kemudian yang keempat, mengingat kebencian Allah kepada orang-orang fasik. Jadi dengan kita mengingat bagaimana Allah membenci orang-orang fasik, kita bisa menghindari sifat atau perbuatan fasik ya. Kemudian yang kelima, mengingat azab Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang fasik, yaitu apa? Masuk neraka. Jadi dengan mengingat azab Allah kepada orang fasik itu akan menjadikan diri kita takut untuk menjadi orang fasik dan juga melakukan perbuatan fasik. Nauzubillahiminzalik ya. Semoga kita semua terhindar dari sifat dan perbuatan fasik. Amin ya robbal alamin. Nah, itu menolak akhlak tercela yang kedua, yaitu bagaimana cara menghindari sifat dan perbuatan fasik. Kemudian yang ketiga, menolak murtad. Nah, mungkin anak-anakku, soli-soliha semuanya sering mendengar kata-kata murtad ya. Jadi, murtad secara bahasa artinya menolak. Secara istilah artinya keluar atau pindah dari Islam. Nah, itu pengertian dari murtad. Sekali lagi, Ustazah bacakan. Murtad secara bahasa artinya menolak. Murtad secara istilah artinya keluar atau pindah dari Islam.
Murtad ada 3 macam, yaitu 1. Murtad keyakinan. Jadi di sini jumhur ulama bersepakat bahwa orang Islam yang murtad keyakinan antara lain sebagai berikut. Nah, apa aja sih yang termasuk murtad keyakinan? Yang pertama adalah pindah agama lain. Seperti dari agama Islam misalnya pindah ke Kristen, ke Hindu, ke Buddha, ke Konghucu, ke Katolik. Nah, itu ya, berarti orang tersebut sudah termasuk orang murtad dalam bentuk keyakinan. Kemudian yang kedua, murtad keyakinan yang kedua yaitu menyekutukan Allah, mengingkari Allah, menolak salah satu sifat Allah, dan meyakini bahwa Allah mempunyai anak. Nah, itu termasuk murtad keyakinan nomor 2 ya. Dia menyekutukan Allah, misalnya percaya selain kepada Allah, mengingkari Allah, menolak salah satu sifat-sifat Allah, dan juga meyakini kalau Allah itu mempunyai anak. Itu udah termasuk murtad keyakinan. Kemudian yang ketiga, mendustakan atau tidak mengakui dan mempercayai malaikat, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, dan takdir Allah. Nah, itu sudah termasuk murtad keyakinan. Lalu yang keempat, murtad keyakinan yang keempat adalah meragukan kemukjizatan Al-Quran, menambah atau mengurangi isi Al-Quran, itu ya. Jadi jika ada orang yang meragukan mukjizat Al-Quran dan juga dia menambah-nambah atau mengurangi isi Al-Quran, maka itu termasuk murtad keyakinan. Kemudian yang kelima, menghalalkan yang diharamkan Allah seperti zina dan juga minum khamar atau minum minuman keras ya. Sudah jelas zina, minum minuman keras itu dilarang oleh Allah. Banyak sekali Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, tapi dia malah menghalalkannya, malah dia meminum khamar dan melakukan perzinahan. Nah, itu sama dengan murtad keyakinan. Kemudian nomor 2, murtad perbuatan. Nah, tadi kan murtad ada 3 macam. Tadi yang pertama murtad keyakinan. Nah, yang kedua ini murtad perbuatan. Nah, di antara murtad perbuatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menodai atau melempar Al-Quran dengan kotoran. Nah, ini adalah salah satu murtad perbuatan. Yang kedua, memerangi dan mengganti syariat Islam dengan hukum kafir. Nah, ini adalah salah satu murtad perbuatan. Yang ketiga, membela orang kafir dan ateis. Nah, ini juga adalah salah satu murtad perbuatan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu murtad perkataan. Apa saja yang termasuk murtad perkataan? Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencela Allah, mencela Al-Quran serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mencela salah satu nabi. Nah, ini termasuk murtad perkataan. Kemudian jadi ada 3 ya, mencela Allah, Al-Quran serta Rasulullah SAW atau salah satu nabi. Nah, itu termasuk murtad perkataan. Nah, jadi tadi ada 3 macam murtad. Yang pertama murtad keyakinan, murtad perbuatan, dan juga murtad perkataan. Nah, itulah 3 macam cara bagaimana kita menghindari akhlak tercela. Tadi yang pertama menghindari bagaimana cara menghindari sifat marah, yang kedua menghindari sifat dan perbuatan fasik, yang ketiga menghindari murtad. Nah, di sini sudah dijelaskan murtad itu apa dan apa saja macam-macam murtad. Nah, baik solih-solihah, semoga bisa difahami ya. Nah, silakan nanti disimak audionya dengan baik, dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Ustazah. Nah, insya Allah untuk hari ini Ustazah cukupkan sampai hari ini.
Sampai mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa dipertemukan kembali. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.